tidak mudah. Apa-apa harus nurutin juragan. Sing sabar, Mbok. Sepertinya aku nggak jadi mandur, Nduk. Iya, Mbok. Tunggu kita bantu mereka, mari. Mari, Mbok, saya bantu. Mungkin, Nduk. Matur suwun, Nduk. Apa yang jual? Saya undang dijual. Oh, lagi. Berasa berapa batu? Ubi-ubi rusuk jual lah. Kamu sekarang sudah dewasa. Sudah saatnya nasibmu berubah. Hari ini akan datang orang yang membawa nasibmu lebih baik dari sekarang. Maka bersucilah agar kemelaratanmu menjadi cambuk masa depanmu.
tabahkan hatimu, Dok. Usiamu sudah 15 tahun. Kau sudah mati. Kalau baik kau dikatakan perawan kanker, maka relakanlah masa mudamu ini. Betul, saya sudah dewasa. Tetapi saya punya hak untuk menentukan pilihan. Tak ada kata pilihan. Pemuda-muda melarat dan kampungan tak patut untuk dipilih. Yang ada sekarang kau dipilih menjadi istri seorang yang kaya raya, siapapun orangnya. Jangan, Pak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betul saya akan jadi juru bayar, Tuhan. Juru bayar adalah pekerjaan yang saya impikan bertahun-tahun. Sebagai penggantinya, terimalah persembahan saya. Ini adalah anak saya, Tuan Milema. Sanikam, berdekatlah. Dia adalah Tuan besar. Jangan, Pak, jangan. Kenapa Ikam kau serahkan kepada laki-laki raksasa itu? Apa-apa tega sampean, Pak. Jadi ini anakmu. Bagus, bagus. Kau pintar. Pak, Jangan, jangan, Akhirnya saya jadi juru bayar. Sampean memang menjadi juru bayar, Pak. Tetapi sampean harus membayar mahal dengan mengorbankan masa depan Sanikam. Tidak ada darah daging kita, Pak. Sampean tega menjualnya untuk menjadi seorang gunting hanya demi ambisi sampean, Pak. Kamu jangan banyak omong. Saya telah memperjuangkan anak saya menjadi wanita terhormat. Istri Tuan besar. Tuan besar di Tulangan yang kaya raya dan terhormat. Sanikam akan terhormat. Dan kita akan terhormat. Karena Sanikam akan menjadi kaya raya. Dan tidak menjadi gelandangan bersama pemuda-pemuda kampung yang tidak berpendidikan itu. Buat apa harta benda, Pak? Kalau hatinya terpenjara, hidupnya terkerangkeng dalam genggaman seorang laki-laki. Kita sudah kehilangan segalanya, Pak. Anak-anak kampung yang datang dengan tulus membawa cintanya, sambil tolak. Sementara dia yang datang dengan membawa segerobak kepalsuan, sambil terima dengan tangan terbuka. Sampai mengadu nasib kita menjadi tidak menentu, Pak. Diamlah. Saya punya rencana lain untuk Ikam. Rencana ini pasti akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan tidak ada hubungannya dengan pemuda-pemuda kampung yang pada gundikan itu. Apa mau kamu hidup melarat dan hanya mengandalkan dari penghasilan saya sebagai juru tulis? Saya ini sebentar lagi akan naik pangkat menjadi juru bayar. Kedudukan yang lebih tinggi dari sekedar juru tulis. Jabatan yang lebih tinggi akan lebih memudahkan segala urusan, apalagi juru bayar. Sanikam telah mendapatkan laki-laki yang tepat. Mulai sekarang, Sanikam tidak boleh keluar rumah.
dan tidak boleh memandangi laki-laki yang berkeliaran dan tidak jelas itu. Saya senang sekali. Juru bayar adalah pekerjaan yang saya impikan bertahun-tahun. Juru bayar. Saya akan jadi juru bayar. Semua orang di pabrik gula itu akan berderet-deret tunggu saya. Harus tunggu uang dari tangan saya. Saya akan jadi kasir, bertumpuk-tumpuk uang di jari-jari saya. Semua orang akan berurusan dengan saya, si juru bayar. Mereka harus datang ke saya, harus ambil uang dari tangan saya dengan membubuhkan cap jempol. Para buruh, pedagang akan bungkuk-bungkuk di depan saya. Tuan Toto, peranakan akan beri tabik pada saya. Guratan pena saya berarti uang. Saya akan masuk golongan penguasa pabrik. Mereka harus dengar kata-kata saya. Hei, tunggu kau di situ. Tunggu kau di situ. Kalian akan berdiri antri tunggu saya. Kemarilah istriku. Kamu harus ikut senang. Suamimu akan jadi juru bayar. Berpakaianlah yang pantas selayaknya istri orang terpandang. Kamu jangan bersedih, karena Sanikem akan lebih terhormat kawin dengan laki-laki yang kaya. Dia akan menghuni rumah besar, dan kita akan diundang ke sana sewaktu-waktu. Ayo istriku, kita song-song kehidupan yang lebih baik. Udah lama lo baca naskah. Cuman Pak Amir sama Kajar. Bukan. Terima kasih. Kue sudah besar dan cantik, seperti bunga di Tulangan, seperti mawar dari Surabaya. Kue jangan takut dengan saya. Sastroto, itu berisi golden. Setelah kowe lulus dalam pemagangan selama 2 tahun, kowe akan jadi juru bayar. Terima kasih Tuan Besar. Saya jamin Ikem akan sangat penurut. Sanikem, anggap saja ini rumahmu yang baru. Mulai sekarang, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizin Tuan Kuasa. Dan kamu tidak boleh pulang ke rumah tanpa seizin Tuan dan seizin bapakmu.
Manikem telah lenyap. Hilang untuk selama-lamanya. Sekarang saya adalah Nyai Berdiri Kudesu. Orang-orang memanggil saya Nyai Antasari. Hidup menjadi Nyai terlalu sulit. Dia hanya seorang budak belian yang tugasnya hanya memuaskan tuannya. Dalam segala hal, sewaktu-waktu Nyai harus terima dengan keadaannya. Ketika tuannya sudah mulai merasa bosan, dicampakkan menjadi kere. Bisa jadi Nyai diusir dengan semua anak-anaknya dari rumah. Dan bisa juga Nyai pergi dengan tangan kosong. Ya, kalian semua sudah membuat saya menjadi Nyai. Maka saya harus menjadi Nyai yang baik, budak yang baik, Nyai sebaik-baiknya. Ma, Bo, kesini kalian semua. Mulai sekarang, kalian tidak usah bekerja lagi. Kalian sudah pasti tahu, saya Nyai di rumah ini. Saya tidak ingin ada kesaksian saya sebagai Nyai di rumah ini. Tetapi kalian tidak usah khawatir. Kalian pergi akan membawa bekal. Kecuali kau dan Sam, tetaplah di sini. Jagalah saya. Segeralah berkemas dan beresin barang-barang kalian semua. Kau dan Sam, cepat ambilkan bekal secukupnya buat mereka. Baik, Nyi. Nyai, kenapa kau mengusir semua bujang dan gok? Pekerja-pekerja itu harus kita sewa untuk menjalankan susu ternak usaha di rumah ini. Mulai saat ini, kau yang harus mengurusi semua urusan usaha. Satu hal yang harus kau ingat, Nyai. Majikan mereka adalah penghidup mereka. Dan majikan penghidup mereka adalah kau. Jadi, kau harus menjadi majikan yang baik, yang tahu bagaimana mengurus perusahaannya. Nyai, bacalah majalah-majalah itu selalu. Juga buku-buku itu yang akan mengantarmu ke dunia yang maha luas. Maka demikian pun, bahasa Belanda dan Melayumu akan terus semakin maju. Dan Nyai akan menguasai di bidang pengetahuan dan usaha. Ya, akan saya kerjakan semua tugas dengan sebaik-baiknya. Akan saya kerahkan semua tenaga dan perasaan yang ada di dalam diri saya untuk Tuan sebaik-baiknya. Karena itu adalah tugas saya sebagai Nyai Tuan. Apakah wanita Eropa sudah diajari sebagaimana saya diajari sekarang ini, Tuan? Sudahkah saya seperti wanita Belanda? Tak mungkin kau seperti wanita Belanda. Juga tidak perlu. Kau cukup jadi yang sekarang
Kau jauh lebih dari rata-rata mereka semua. Apalagi yang peranakan. Kau jauh lebih baik dan lebih cerdas dari mereka semua. Akan tetapi, Nyai harus selalu kelihatan cantik. Nyai, muka yang kusut, pakaian memberantakan, mencerminkan perusahaan yang kusut dan berantakan. Tuan, mohon maaf Tuan. Ada orang tuanya yang datang. Mereka menunggu di depan. Katakan kepada mereka bahwa Sanikeng tidak ada sekarang. Temuilah. Kalau saya menemuinya, bukankah berarti Tuan telah mengembalikan saya kepada pemilik semula? Apakah saya harus pergi dari sini? Maka jadi apa kalau saya tidak bisa bersikap keras? Luka terhadap dan kebanggaan harga diri ini tak jua menghilang. Bagaimana mengingat dulu terhinanya saya dijual kepada Tuan. Saya tidak bisa mengampuni kerakusan ayah saya dan kelemahan ibu saya. Sewaktu dalam hidup, meski menentukan sikap, sudahlah, biar ku putus di masa lalu. Itu sebaik-baiknya yang saya lakukan. Suruh mereka pulang. Atau Tuan tidak mendapatkan pabrik-pabrik dan susu sapi itu. Saya sudah menjadi telur yang pecah dari pekarangan. Pecah, bukan telur yang sama. Kau yang terlalu keras, Nyai. Temui ayahmu. Iya, saya memang punya ayah dulu. Tetapi sekarang tidak. Kalau dia bukan tamu Tuan, sudah saya usir. Jangan. Darsam, beritahu mereka. Nyai bilang di rumah ini tidak ada orang bernama Sanikeng. Pergilah. Kami harus pindah Wonosobo karena kontrak perusahaan gula tidak memperpanjang jabatan Tuan Besar. Kami pindah ke Surabaya. Tuan Besar sudah membeli tanah luas di Wonokromo, penuh semak belukar dan rumpun-rumpun di hutan muda. Segala hal yang saya pelajari setelah hidup bersama Tuan Besar Mirena telah sedikit mengembalikan harga diri saya. Tapi sikap saya tetap mempersiapkan diri untuk tidak akan lagi tergantung pada siapapun. Tentu saja sangat berlebihan seorang perempuan Jawa berbicara tentang harga diri, apalagi orang seperti saya yang masih muda untuk berkeluarga. Begitulah akhirnya saya mengerti
Tuan Besar Milena. Tetapi dia sangat tergantung pada saya. Saya telah bisa mengambil sikap untuk ikut menentukan perkara. Tuan tidak pernah menolak. Bahkan ia sangat memaksa saya untuk terus belajar. Dalam hal ini, ia seorang guru yang sangat keras, tapi baik. Dan saya seorang murid yang taat dan juga baik. Saya tahu apa yang diajarkan oleh Tuan Besar Milena kelak akan berguna bagi saya dan untuk anak-anak saya. Kalau Tuan Besar sudah pulang ke Netherlands, modern. Dengan cepatnya kata itu menyebar dan membiak seperti bakteria di Eropa sana. Zaman modern ini, potret sudah dapat diperbanyak sampai puluhan ribu sehari dengan telah cetak. Juga ada seorang dara, cantik, kaya, berkuasa, gilang gemilang, seorang pribadi yang memiliki segala, kekasih para dewa. Tapi betapa tingginya tempat ini, jauh pula, 11 atau 12 ribu mil di tempat saya di Surabaya ini. Kekasih para dewa ini seumur dengan saya, 21 tahun. Kami berdua dilahirkan pada tahun yang sama, hari dan bulan yang sama. Kalaupun ada perbedaannya, hanya jam dan kelaminnya. Bila negeri saya diselimuti kegelapan malam, negerinya dipacari surya. Bila negerinya dipenuh oleh kehitaman malam, pulau saya gemerlapan di bawah surya khatulistiwa. Oh iya, perkenalkan, nama saya Minke. Saya punya sahabat bernama Robert Sorof. Dia selalu manggil saya Tuan Minke, si mata keranjang kita, si Koyandara. Dialah yang menghantarkan saya pada seorang gadis cantik yang bersembunyi di balik kunci besar, anak tuan besar dari seorang nyai. Dia bukan saja cantik parasnya, tetapi cantik pula budi bahasanya. Tetapi di balik semuanya itu, ada peran seorang perempuan yang lebih berharga. Dialah orang yang menjadi tuan besar di rumah besar itu. Orang-orang memanggilnya Nyai Otosoro. Pada dasarnya, saya sangat ripuh berada di tengah-tengah orang berkulit putih. Tetapi sekali lagi, Robert Suroflah yang membuat saya percaya diri.
Katanya, menjadi orang putih dihormati. Bagaimanapun, mereka lebih mempunyai peluang-peluang. Kalau kau betul jantan, akan saya hormati kau lebih daripada guru saya sendiri. Kalau kau kalah, awas untuk seumur hidup kau akan menjadi tertawaanku. Ingat-ingat itu, Minggu. Katanya, siapa tahu pada suatu kali mungkin kau akan menjadi bupati, Minggu. Mungkin kau akan mendapat kadipaten yang tandus. Akan saya doakan kau mendapat kadipaten yang subur. Kalau diri itu kelak mendampingimu di Raden Ayu. Aduh, semua bupati di Jawa akan demam kepian karena iri. Sahabat saya yang satu ini, cita-citanya terlalu tinggi. Saya merasa dia terlalu bernafsu untuk menjadi orang berkulit putih. Dia malah mengejek saya sebagai orang Jawa yang tidak beradab. Katanya, semua bupati Jawa tidak beradab. Semuanya buaya darat. Sementara saya, untuk datang ke rumah orang berkulit putih saja, badan ini terasa bergetar. Apalagi kalau benar-benar bertemu dengan gadis yang diceritakan sahabat saya itu. Betapa tidak. Katanya semua pemuda lajang di Surabaya mengidolakan. Semuanya mengharapkan undangannya. Tetapi yang tidak saya suka dalam gedung itu adalah anaknya Tuan Melema. Dia sahabat Suraf juga. Namanya Robert Melema. Dia putra Melema yang tak ingin disebut pribumi. Padahal dari perut pribumilah dia dilahirkan di bumi ini. Robert Melema lebih mencerminkan sifat tuan besar. Tetapi gadis cantik yang bernama Annelies, adiknya, lebih mencerminkan seorang wanita yang memang pantas menjadi pujaan para jejaka di Surabaya. Sampai sejauh ini, orang hanya mengenal nama Tuan Melema. Orang yang sekali-sekali saja atau sama sekali tak melihatnya lagi. Sebaliknya, orang lebih banyak menyebut-nyebut gundiknya, Nyai Ontosoro. Gundik yang banyak dikagumi orang, rupawan, berumur 30 tahunan, pengendali seluruh perusahaan pertanian besar itu. Dari nama Buton Sorok itu, yang mendapatkan nama Ontosoro, sebutan orang Jawa yang lidahnya suka keseleo. Saya bahagia sekali karena akhirnya bisa berkenalan dengan gadis pujaan para jejaka di Surabaya ini. Dia sangat manja pada Nyai. Dia sangat mencintai Nyai. Begitupun dia lebih suka diakui sebagai anak Nyai. Dia manggil Nyai Mama. Saya pun sering manggil Nyai Mama. Nyai lebih suka manggil saya Nyok Mingke. Oh iya, saya putra Bupati Bojonegoro. Beliau seorang yang sangat budal. Beliau sangat bangga dengan gelar kejawaannya. Anak-anaknya diberlakukan seperti penggawanya. Orang Jawa harus sujud dan berbakti kepada yang lebih tua, kepada yang lebih berkuasa. Meski ajaran itu tetap saya indahkan, tetapi inilah kekeliruannya. Orang yang lemah akan terus diinjak oleh yang kuasa. Atas sikap dan sifat ayah inilah saya tetap merahasiakan status saya. Mereka tidak pernah tahu kalau saya adalah putra Bupati Bojonegoro. Akhirnya kau datang juga.
tahun depan saya harus tamat. An, saya selalu terkenang padamu. Kau gadis luar biasa. Suka kau di sini? Saya suka sekali tempat ini. Mengapa kau sembunyikan nama keluargamu? Nanti disangka kau tadi aku oleh ayahmu. Saya juga bisa menjadi teman seperti siswa HBS. Tak ada yang saya sembunyikan tentang diri saya. Saya memang tak punya. Maafkan saya, tak punya pun baik. Saya juga bukan Indo. Tidak, mengapa bapak pucat? Pribumi juga baik. Ibu saya juga pribumi. Pribumi Jawa. Abang saya, Robert Melema, lebih senang disebut Indo atau Eropa meskipun dia dilahirkan dari rahim orang Jawa. Bangsa adalah pengalaman saya yang setia. Dan kau tamu saya, Mika, juga kamu masih. Akhir-akhir ini Mama sibuk sekali. Mama kerja sangat keras. Semua buku dagang, surat menyurat, perusahaan kami yang luas dan juga pemerintah. Saya yang menjadi mandor. Mandor? Iya, kenapa? Usaha di rumah ini cukup banyak. Mama saya mengajari semua. Semua 180 hektar sawah dan ladang. Hutan dan ternak belum termasuk. Hutan-hutan itu hanya untuk sumber kayu bakar dan ada 2 rawa kecil di desanya. Di sana ada kandang sapi yang sangat panjang dan juga kuda-kuda. Setiap hari saya bergelut dengan bau busuk. Saya harus mengawasinya dengan kuda-kuda itu. Setiap hari Tuan Domska memeriksa sapi. Tapi sekarang semuanya ditanggung sendiri oleh Mama. Tanah di sini juga sangat baik. Bisa menghasilkan kacang tanah kering golongan 3 ton setiap hektar. Kalau tidak membutuhkan sendiri, boleh jadi orang tidak akan percaya. Tanahnya juga sangat bagus, menguntungkan. Bentengnya baik untuk pupuk dan juga buat ternak. Di sini juga ada pekerja wanita, hanya saja tidak berbaju kerja. Mereka sangat merdeka. Mereka sangat akrab dengan saya. Minam. Berapa ember hasil perahanmu? Ngapunten, Doro Putri, dereng mindak-mindak. Kalau hasil pekerjaanmu tidak pernah meningkat, apakah bisa menjadi mandor perah? Dereng Doro Putri berkenan, saged mawon. Sebagai mandor, harus kerjanya baik, memberi contoh pada yang lain. Kalau hasil perahanmu tidak lebih banyak dari yang lain, apakah bisa menjadi mandor? Ngapunten, Doro Putri, para guru menikah dereng gadah mandor. Saya kan mandormu. Lupakan soal mandor. Kembalilah bekerja. Di sana ada kandang kuda dan disimpan beberapa kereta. Luasnya 1 gedung pendorong kabupaten. Keretanya berwarna-warni, kemasan dan berlagu pabrik. Pernah memilih gambar Sri Ratu? Tentu saja. Cantiknya bukan main. Ya, kau tak salah. Tapi kau lebih daripadanya. Kau adalah gadis cantik yang pernah saya temui. Terima kasih, Minka. An, siapa kasih kowe izin datang kemari monyet? Kowe kira kalau sudah berpakaian kain Eropa bersama Eropa bisa sedikit bicara Belanda, lantas jadikan Eropa. Kowe tetap monyet. Tutup mulutmu.
bahagia kamu sayang. Tak ada apa kau di rumah ini. Kau tahu kan kamarmu sendiri. Apa aku panggil Darsam? Lupa. Yang kau aku. Maafkan kamu juga. Nyo, duduklah kembali. Jangan kau pikirkan apa-apa. Duduklah kau pusing. Dulu, saya memang nyainya SMS Pin. Tapi sekarang tidak. Sekarang, dia hanyalah seorang sampah. Karena sekarang, dia hanya senang pergi ke tempat pelesiran. Papamu hanya bikin malu keturunannya sendiri. Itulah papamu, anak. Kalau saya tidak keras begininya, mau jadi apa semuanya? Anak-anaknya, perusahaannya, mungkin semua akan menjadi kembali. Jadi, saya tidak salah bersikap seperti ini di hadapanmu. Jangan anggap saya biadab. Ya, selama ini telah saya berlakukan sebagaimana yang hendak. Ini yang dia hendak. Ini mikir orang-orang Eropa tidak disekolahkan di dalam kehidupan ini. Analis tak punya teman di sini. Analis senang kau ada di sini. Meskipun kau tak punya banyak waktu, itu saya tahu. Jika ada waktu, datanglah kemari. Urusan Tuan besar, itu ada urusan saya. Itu kalau Sinyo suka, kami akan lebih senang. Apalagi kau suka bekerja dan usaha. Kau hanya tinggal saja di sini bersama kamu. Darsam. Tuan muda ini tamu saya. Tamu non analis. Tolong antarkan dia pulang dengan selamat dan pastikan tidak terjadi apa-apa di jalan. Terima kasih, Mama. Semuanya itu baik dan menyenangkan. Namun harus saya pikir-pikir dulu. Apalagi banyak sudah pekerjaan dan janji dengan sahabat-sahabat saya yang ada. Itu baik. Manusia yang wajar. Meskipun mempunyai sahabat, persahabatan dan papamu. Tanpa sahabat, hidup terlalu sunyi. Sekain matamu itu, An. Biar kamu mau pulang dulu. Maafkan kami juga.
melihat kau seluruh ini, anak. Apakah Mama suka pada Nike? Tentu, anak. Dia anak yang baik. Orang tua mana yang tak bangga mempunyai anak seperti dia? Apalagi wanita siapa takkan senang jadi istrinya nanti. Bisa, Mama pun bangga punya menantu seperti dia. Jadi, kau tak perlu khawatirkan sesuatu. Tetapi, apakah dia juga mencintai saya? Pemuda siapa yang takkan tergila padamu? Toto, Indo, pribumi, semua menginginkan. Mama mengerti, anak. Tak ada gadis seperti kau di Wonokromo ini. Kalau orang tuanya melarang, bagaimana? Jangan kau pikirkan apa-apa, anak. Mama yang akan mengatur semuanya. Kau berhak menentukan pilihanmu. Itu semua terserah padamu. Tidak seperti mama ini yang tak mempunyai hak. Hanya ayah mama yang mengatur semuanya. Mama hanya tinggal menunggu laki-laki datang untuk rumah. Entah sebagai istri sah atau tidak. Entah sebagai istri pertama atau keempat. Apalagi laki-laki yang datang itu tua atau muda, perawan tidak berhak tahu. Akan beruntung bila laki-laki yang datang itu pemuda yang budiman dan yang tak beristri. Kapan Mama merasa sangat bahagia? Meskipun pendek dan sedikit, setiap orang pernah ada banyak tahun yang Mama lewati telah hidup bersama Tuan Besar Mirena, ayahmu, yang sekarang hanyalah kekhawatiran. Tak ada sangkut pautnya dengan kebahagiaan ini. Mama hanya ingin melihat kau bahagia. Mama didik kau secara keras agar kelak kau bisa bekerja dan tidak tergantung pada suamimu nanti. Ya, Mama hanya ingin melihat kau berbahagia selama-lamanya. Tidak pernah merasakan kesakitan, tak pernah merasakan kesepian dan kesunyian seperti sekarang ini. Tak punya teman, tak punya kawan, apalagi sahabat yang tiba-tiba datang mau kebahagiaan. Saya sayang sekali sama Mama. Saya bahagia sekali, Mama. Gak lama lagi. Aku bukan pribumi, An. Aku bukan pribumi. Aku anak papa. Mama, Annelies anak Mama, bukan? Tak terasa, Robert dan Annelies sudah besar. Sebaiknya kita pergi ke pengadilan untuk mendaftarkan pernikahan kita, agar anak-anak kita diakui anak secara dan anak sah. Itu sudah saya pikirkan sejak semula. Kemarin saya datang ke pengadilan untuk meminta pengakuan. Justru dengan campur tangan hukum, Robert dan Annelies tetap diakui sebagai anakku, anak Tuan Milema. Bukankah saya ibunya? Saya yang mengandung dan melahirkannya. Saya yang merawat dan membesarkannya. Hukum Tuan tidak menganggap
saya sebagai ibu dari anak-anak saya sendiri. Hanya karena saya kawin dengan tuan tidak secara sah. Saya paham. Seharusnya saya tidak akan bertanya-tanya akan hal ini. Sah atau tidaknya menurut hukum tuan. Yang terpenting, saya adalah ibu dari anak-anak saya sendiri. Aku bukan pribumi. Aku tidak peduli sapi-sapi. Aku tidak peduli pribumi. Aku mau berlayar ke negeri yang jauh, ke Eropa. Aku bukan pribumi. Robert, masihkah ada sopan santun terhadap ibumu ini? Buatmu tak ada yang lebih agung daripada menjadi Eropa. Kau ingin semua pribumi tunduk padamu, sedangkan kau mengurus dirimu saja tak mampu. Pergilah sana. Jadilah orang Eropa yang kau inginkan. Papaku bukan pribumi. Dan aku ibumu yang melahirkan kau. Papaku bukan pribumi. Kau berikut dengan abangmu. Tidak, Mak. Anda anak Mama. Mamaku saya. Engkau memiliki cinta yang aku. Tapi betapa diri ini juga merasa lelah. Lelah harus terus mengikuti Mama dan bekerja seperti mesin, terus dan terus. Dan di sana ada kemurungan yang tak terusah. Meskipun cinta Mama telah memberiku kekuatan, Mama, engkaulah kekuatan dan kebesaran satu-satunya yang kukenal. Ada tamu nih. Siapa? Mana Tuan Melema? Bisa saya bantu, Tuan? Hanya Tuan Melema yang kuperlukan. Saya, Nyai Mertosoro. Hanya Tuan Melema yang kuperlukan. Oh, silakan duduk, Mori. Rupanya kau sudah segagah ini. Aku datang tidak untuk duduk di kursi ini. Ada sesuatu yang lebih penting daripada duduk. Dengarlah, Tuan Melema, ibuku, Mevrouw Amelia Melema Herman, setelah kau tinggalkan cabang itu, harus membanting tulang untuk menghidupi aku. Bahkan menyekolahkanku sampai menjadi insinyur. Tuan telah tinggalkan ibuku dengan tuduhan berbuat serong. Aku anaknya ikut merasa terhina. Tuan tak pernah mengajukan persoalan ini ke pengadilan. Tuan tak pernah memberi kesempatan kepada ibuku untuk membela ibu. Dan Tuan seenaknya saja menggantungkan perkara ibuku, sehingga ibuku susah karenanya. Seharusnya ibuku bisa kawin lagi dan hidup bahagia. Dari dulu, ibumu bisa datang ke pengadilan. Kau bukan cerai. Kalau aku yang mengajukan perkara, justru ibumu akan kehilangan haknya atas semua perusahaan susuku di sana. Kalau dari dulu ibumu tidak keberatan skandal diketahui umum, mungkin aku telah pergi ke pengadilan. Jangan berlagak menjadi seorang manis, Tuan Melema. Tahu apa Tuan tentang hak? Mengapa mesti ibuku yang ke pengadilan? Kalau yang menuduh Tuan, kalau Tuan yakin ibuku berbuat serong, mengapa Tuan tidak mengajukan tuntutan cerai saat itu ke pengadilan? Dahulu, ibuku belum mampu menyewa pengacara. Sekarang, anaknya sanggup, bahkan yang semahal-mahalnya. Tuan bisa buka perkara. Tuan juga cukup kaya untuk membiayai semua. Aku tahu apa saja yang ada dalam setiap kamar rumah ini. Berapa pekerjamu? Berapa sapimu? Berapa ton hasil padi dan palawija dari ladang dan sawahmu? Berapa pendapatanmu dalam setahun?
Berapa depositomu? Semuanya aku tahu, Tuan. Dan yang terhebat dari semua itu, Tuan Melema, yaitu sesuatu yang menyangkut asas hidup. Bahwa Tuan telah meninggalkan dakwaan kepada istri Tuan, yaitu ibu. Apa kenyataannya sekarang? Tuanlah yang justru mengambil perempuan pribumi untuk dijadikan sebagai tempat tidur. Tidak sehari dua hari, bahkan bertahun-tahun, siang dan malam, tanpa perkawinan yang sah. Tuan telah menyebabkan lakinya 2 anak haram janda. Jaga mulutmu. Ini rumah kamu. Kami bisa saja mengusirmu. Ucapanmu hanya patut didengarkan di rumahmu sendiri. Ini rumahku. Bicaralah di jalan sana, bukan di sini. Oh. Ini tidak ada urusannya dengan kue, Nyai. Sampai lemah. Biarpun Tuan kawin Nyai gede gini, dia tetap bukan Kristen. Dia kafir. Sekiranya dia Kristen pun, Tuan tak lebih busuk daripada ibu. Lebih busuk dari semua kebusukan yang Tuan lakukan kepada ibu. Tuan telah melakukan dosa darah, pelanggaran darah, mencampurkan darah Kristen Eropa dengan darah kafir pribumi berwarna. Dosa tak terampuni, Tuan. Tuan Insinyur yang saya hormati. Ternyata otakmu lebih kotor daripada mulutmu. Segeralah pergi. Bikin kacau rumah tangga orang. Mengaku insinyur, tetapi tak punya sopan santun. Seorang guru juga punya sopan santun. Sampai lemah. Jadi Tuan tahu sekarang siapa sesungguhnya Tuan? Tuan! Diam kamu. Seperti itukah peradaban orang Eropa yang kau agungkan? Kau agungkan setinggi langit, siang dan malam, menyelidiki rumah tangga dan penghidupan orang. Apalagi sesekali kau datang hanya untuk memeras. Apalagi kalau bukan memeras, untuk apa mencampuri urusan orang lain? Gitukah peradaban orang Eropa yang kau ajarkan kepada saya? Apa guna ilmu pengetahuan yang kau miliki selama ini? Dan apa gunanya kau jadi guruku dan dewaku selama ini? Kalau membela dirimu saja tak mampu. Moritz. Ada apa, Ma?
sana Tuan tinggal pilih-pilih. Ada Ziva yang baru-baru. Oh, didatangkan dari negeri Tiongkok. Yang lancar juga ada. Oh, didatangkan dari Blista dan Dampit. Tuan besar pasti senang. Tinggal pilih. Mereka masih gadis biologis. Mereka juga pandai menari. Mau pilih yang mana, Tuan? Oi, masih kurang pas juga dengan orang Jawa, Tuan. Tapi tidak apa, dia pandai sekali melewati tubuhnya. Makanya kelihatan simpel, kayak nyanyi. Silahkan, Tuan. Belalis. Oh, tapi si nyolobet. Hari bagus nyo. Hari pelesir sekarang. Ayo nyo, mampir. Ada yang baru. Tinggal pilih nyo. Oh, mungkin Sinyo tidak suka. Boys, biarkan yang lain. Nah, itu Meko. Oh, datangkan khusus bakunya dari Jepun. Sinyo juga boleh pakai mana saja Sinyo suka. Ayo Meko, bawa Sinyo lobet ke dalam. Layani baik-baik. Belalis. Ayo, anak beranak sama saja. Tinggal print tagihannya ke rumah besok itu kenyainya. Selamat bersenang-senang. Nyok Tuan besar. Besar. Rumah yang lain. Nggak ada, cuma itu. Kursi. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Saya jatuh cinta pada Anelis. Mimpi pun tidak. Saya bahkan telah tinggal bersama-sama menghuni beton surah itu. Anak dan ibunya begitu mengesankan. Suatu sosok yang berbeda. Tetapi alangkah kuatnya mereka itu. Apa yang ada dalam pendapat umum tentang Nyai yang sering disasuskan terbalik dengan apa yang saya lihat. Saya telah jatuh cinta. Tak pernah aku jatuh cinta. Tetapi memang cara itu Anelis sangat cantik dan menarik. Kedatangan dia bahkan sang ratu di dalam sana kala. Anelis sangat menarik, menawan, tetapi ibunya Nyai Otosoro tak kalah menariknya. Ia adalah perempuan yang sangat kuat, mengendalikan seluruh usahanya di rumah yang sering disebut-sebut seram. Bahkan ia bisa menghentak tuan. Jadi pendapat umum tentang Nyai itu keliru. Apakah saya benar-benar jatuh cinta? Benke, betul kau suka pada Ani.
Adikku memang gadis yang baik dan pandai bekerja. Juga cantik. Sayang sekali kau main negeri. Apa salahnya dengan pribumi? Kau tidak tahu diri, Mika. Kau takkan pernah mendapat apa yang kau inginkan. Tidak, Mika. Kau seorang kafir. Kau seorang pribumi yang tak pantas mengawini Eropa. Tetapi ibumu juga seorang pribumi, Robert. Dia bukan ibuku. Dia lonte. Keterlaluan kau, Robert. Kau yang keterlaluan. Tidak tahu diri. Depan. Kaunya dari mana saja? Ada sakit kehidupanmu. Hanya kau yang bisa menyembuhkan penyakit kami jaga hatiku ini. Kau jangan sampai sakit. Ayo dekatlah. Selimuti saya, Mas. Mendekatlah kemari. Kau manja sekali. Pada siapa lagi aku harus bermanja kalau bukan padamu? Sekarang, cintai aku, Mas. Bila apa, An? Jawa atau Eropa? Bahasa Jawa atau bahasa Belanda? Terserah, Mas. Aku hanya merindukan suaramu. Kata-katamu yang diucapkan lewat bukit sampai terdengar napasmu. Di suatu negeri yang jauh kau tak kegunyamu, juga tak ada kita melangkah pada dinding untuk menyambarnya. Bersih, negeri itu sangat bersih. Negeri itu subur dan hijau, segala yang ditanam jadi. Hama juga tak pernah ada. Tak ada yang hidup kemiskinan. Setiap orang hidup senang dan bahagia. Setiap orang pandai dan suka menyanyi, gemar menari. Orang punya kudanya sendiri, ada yang berwarna merah, kuning, hijau, kelabu. Seekor pun tak ada yang gelap. Mas, ceritanya kacau. Masa ada kuda kuning, biru, hijau, ada-ada saja. Tentu tidak ada kuda yang gelap. Yang ada kan kucing. Gurau An, apakah saya boleh bertanya? Bertanya apa? Apakah saya bukan laki-laki yang pertama, An? Saya tahu. Semua laki-laki pasti akan bertanya seperti itu. Apakah kau menyesal, Mas? Tidak, An. Maafkan atas pertanyaanku yang tidak pada perlunya. Akan kau beristri aku, Mas? Iya, An. Kau bukan lelaki yang pertama. Tapi itu semua bukan kemauanku. Bukan kehendakku. Kecelakaan itu sungguh tidak bisa saya elakkan. Kecelakaan? Tidak, An. Kau sangat menderita. Boleh saya tahu siapa yang telah melakukannya, An? Memalukan. Dia binatang. Kau boleh saya tahu. Binatang itu siapa, An? Sabut Surof atau Dia Robert Belema. Robert Belema? Abangmu sendiri? Terkutuklah aku. Terkutuklah aku. Apakah kau menyesal, Mas? Tidak, An. Kau tetap sayangku. Kau akan jadi istriku. Kemarilah kita. Kau adalah bunga Surabaya. Apakah kau tahu? Iskandar, Zulkarnain, Napoleon pun akan berlutut untuk mengutuk kulitmu. Mereka akan bersedia mengorbankan seluruh bangsa dan negerinya. Engkau pangeranku. Terima kasih, Minta. Engkau telah datang dan mengisi hati dan hari-hariku. Mengusir kesendirian hidup. Memberi warna pada detik-detikku.
Yang pas ini. Tuan Melema ke berapa ini? Ke 10 kayaknya. Tuan Malema. Tuan Malema mate. Noni, Tuan Malema hanya. Tuan Malema. Papa! Bau minuman keras. Seperti bau mulut anaknya. Robert Milema. No, jangan lari. No. Jangan teruskan gila-gilaan ini. Robert Milema adalah anak saya. Tersam, urus Tuan. Baik. Kalian lihat sendiri kelakuan Tuan Besar Milema. Dia setiap hari diurus dengan baik dari rumah. Tetapi dia lebih senang diurus oleh orang lain. Pebacong. Dia berada di bawah tekanan anaknya yang bernama Maurits Milema, Robert Milema, dan juga hukum Eropa yang dipahaminya. Tapi tak bisa ia tolak kemungkinan apa yang akan terjadi. Perlu tuan-tuan ketahui, sejak kematian Tuan Besar Milema, setiap hari yang saya lalui penuh dengan gunjingan. Kabar berita pun berdatangan tiap hari ke rumah. Dan beritanya pun simpang siur. Orang-orang ada yang bilang Tuan Besar mati karena diracuni di tempat pelesiran Bapak Acung. Namun sekarang Bapak Acung bilang Tersan dan Mika selama ini telah dibela saya. Jadinya lah akhirnya orang-orang tahu kalau saya tidak bersalah. Dalam persoalan ini, masalah semakin mereka. Kepada Tuan Hakim, saya katakan bahwa selama ini saya tidak kenal dengan Bapak Acong.
dan anaknya, Tuan Robert Wilema. Setiap bulan Tuan Besar menghabiskan 1 golden dan anaknya menghabiskan 2 golden. Mereka semua harus membayar mahal karena yang mereka mau pelacur-pelacur asing seperti Meko dari Jepang itu. Sekali lagi Tuhan, saya katakan bahwa Mika dan Annelies tak ada sangkut pautnya dengan kematian Tuan Besar Wilema. Bahkan mereka berdua ada di dalam ikatan perkawinan yang sah. Sepertinya telah ada persekongkolan untuk merebut semua yang kami miliki. Tetapi baik, saya katakan sejujurnya, Tuhan telah membongkar semua keluarga saya. Saya Sanikem, gunting Tuan Besar Wilema. Sanikem memang hanya seorang gunting, tapi dari guntingnya lah terlahir Annelies dan Robert Wilema. Tuhan ketahui, antara Annelies dan Robert Wilema ada cinta mencintai yang sangat tulus. Bahkan mereka berdua telah ada di dalam ikatan perkawinan yang sah. Tuan-tuan ketahui, antara saya, Tuan-tuan besar ada ikatan perbudakan. Tetapi selama ini, hukum Eropa tak pernah menggugatnya. Perlu Tuhan ketahui, orang-orang Eropa bisa saja membeli perempuan seperti saya ini, tapi tak seorang pun memprotesnya. Kalau Eropa boleh berbuat dengan keunggulan dan kekuasaannya, mengapa pribumi ini jadi ejekan? Justru karena cinta yang tulus. Apa karena Annelies Indo lebih ke pribumi, sehingga Annelies dijadikan keturunan dari Eropa? Tetapi Annelies, saya lah yang melahirkannya. Saya yang mengandung dan merawatnya tanpa bantuan 1 sen pun dari tuan-tuan semua. Tuan-tuan semua yang terhormat, apakah tuan-tuan menghendaki anak saya menjadi gunting? Kalianlah semua yang membuat saya menjadi nyai, jadi gunting. Baik, di tangan saya sekarang juga ada keputusan dari Pengadilan Surabaya untuk Annelies Wilema, anak mendiang Tuan Herman Wilema. Menurut keputusan, Annelies Wilema akan diangkat dengan kapal dari Surabaya 5 hari yang akan datang. Kami tidak punya urusan dengan siapapun yang mengaku sebagai suami Annelies. Menurut hukum Eropa, Annelies Wilema masih gadis, tidak bersuami. Tuan-tuan, saya menyangkal semua putusan Tuan Hakim dan Tuan Jaksa. Saya saudara Annelies, saya mencintainya, cinta tulusnya. Apakah perlu saya jelaskan kapan dan di mana saya sawit? Saya dan Annelies sudah menikah secara Islam. Kami punya saksi meski hukum Tuhan menyatakan perkawinan kami tidak sah. Kami adalah 2 insan yang telah diikat tali perkawinan yang sah. Akan ada yang bisa memisahkan. Hadirin sekalian, apakah ini hukum yang adil? Annelies dengan mudah akan dibawa pulang ke Netherlands, negeri leluhurnya, dengan alasan perkawinan kami tidak sah karena Annelies Indo dan saya pribumi. Apakah ini dinamakan hukum? Masakan lawan sendiri berusaha memisahkan kita. Mama dan saya akan berusaha sekuat tenaga, biarpun itu sulit. Kita akan melawannya.
biarpun hanya dengan teman-teman atau hanya dengan tulisan, tak akan melawan kenyataan. Mama, kita akan melawannya. Kan saya tulis peristiwa persidangan kematian Tuan Malema itu, dan akan saya ungkap sejelas-jelasnya di koran-koran. Surat-surat juga akan saya tulis dan akan saya kirim kepada teman-teman di Eropa. Apabila tak ada yang mendengarkan, tahulah saya omong kosong saja sekali pengetahuan Eropa yang diagung-agungkan. Omong kosong. Pada akhirnya, semua itu hanya berarti sebagai alat untuk merampasi segala apa yang kami punyai dan kami sayangi. Kehormatan, hak, bahkan juga anak dan istri. Sekarang semua sangat jelas. Maurits Melema telah bersekongkol dengan kerajaan Amsterdam untuk menyingkirkan kita, merampas semua yang ada. Eropa, semua yang saya kagumi runtuh dalam sekejap. Istriku, tinggal berapa lama lagi kita akan berkumpul? Kau akan berangkat kekasihku. Apa nanti akan terjadi dengan dirimu, kasihku? Bagaimana dengan diriku? Apakah kau akan seperti kilat jatuh jauh di sana, mengencap sekejap untuk kemudian hilang bersama-lamanya? Lemah, tak berdaya melawan sakit ini semua. Jikalau sakit seperti ini, aku terkenang dengan cerita-cerita yang menceritakan tentang negeri Belanda menurut cerita Mutatuli. Katamu, dan jauh di sana ada negeri di tepi laut utara. Tanahnya rendah, maka dinamai negeri tanah rendah. Nederland atau Holland. Mereka mengembara ke seluruh pelosok bumi karena mereka bosan membuat tanggul-tanggul dan lebih mengagumi negeri yang jauh. Bergunung-gunung, tanahnya subur, penuh laut dan pantai kemudian menguasainya. Aku lebih suka tanah yang bergunung-gunung dan pantai-pantai daripada Nederland. Tetapi persekongkolan hukum ini membuatku tidak punya pilihan apa-apa. Mama, masih ingatkah kau tentang cerita koper itu? Dengan koper itu,
suamiku selamanya. Sembah sumpahku untuk Mama dan Mas. Aku akan pergi. Jangan kenangkan yang dulu. Yang sudah lewat, biarlah berlalu. Aku tersayang, suamiku tercinta. Kenanglah yang baik dan lupakan yang buruk. Aku hanya meminta kepada Mama dan Mas, buatkan aku adik kecil yang tidak merepotkan sepertiku. Rawatlah dia sampai Mama tidak merasa ada nulis lagi di sisi Mama. Waktu kurang 2 menit. Kapal akan segera berangkat. Kamu kalah, Ma. Begini lemah kita di hadapan orang Eropa. Engkau yang saya kagumi telah merampas segalanya. Maafkan suamimu, Ah. Kita kalah, Ma. Kita lawan Nakyu sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Nyaman Ron oleh juga Ron. Gimana kurang? Seru gak ya? Woi, di Blackpink. Ini ya udah keluar. Ngomongin lagi sih lagi. Lanjut. Yuk, bagian aktor. Yes. Ya, bagian tim aktor, sutradara, Asrada, dan promosi sebagainya untuk menambahkan wajahnya di tempat waktu keluar makan. Pada analis. Bung, jangan balikan keluar, Bu. Hanya po. Ranon. Pelacir. Babahnya mana? Orang Madura nih, Pak. Babah, mana babahnya? Hanya pada. Guys, karena krunya banyak, mungkin maju satu langkah terus perkenalan ya. Gitu. Mulai dari sutradara dulu silakan. Baik. Perkenalan. Yang saya hormati seluruh para tamu undangan. Di sini saya sebagai di sini nama saya Nur Afifatus, bisa dipanggil Ipa. Saya
bekerja di sini sebagai sutradara plus jadi aktor penari. Teman muda, ngerti. Linol. Perkenalkan, nama saya Fahika Sapergela, saya sebagai sutradara. Terus jadi apa lagi? Sesuai peran. Sesuai Nama saya Indra Putra, saya sebagai Bapak Acol. Oke, ada yang nggak kelihatan teman-teman. Madu katanya produsernya Madu. Musik sama make up sudah di belakang enggak? Enggak depan. Perkenalan. Kalau produser yang make up mana? Ya sama asisten dan seperangkat dalam Saya Nurul Liza sebagai produser di sini dan ini Jamila Firdausi sebagai asisten produser. Iya. Perkenalkan, nama saya Alfonso, saya sebagai backup. Perkenalkan, nama saya Wahyu Yosi. Bisa dipanggil Pagi. Terima kasih. Saya sebagai Darsam. Mana ininya? Siapa? Teretan. Bagaimana Teretan? Ya, perkenalkan saya Adi Ustia sebagai Jajan dong istrinya itu. Jajan guys. Perkenalkan, saya Samroni, saya sebagai Minke. Dan saya Ratna Widya Dana Rohim sebagai analis. Mantep, Ron. Oke guys. Ada siapa besar? Perkenalkan, nama saya Sakti Molinawati, saya berperan sebagai Perkenalkan, nama saya Muhammad Jelani, bisa dipanggil J. Saya sebagai di sini sebagai tuan besar Melem. Pada buku sama buat tinggal. Penjual. Perkenalkan, saya Edi Dugia sebagai penduduk sekaligus sebagai pendukung. Terima kasih. Bagian surti. Jual sampai sayur. Perkenalkan, nama saya Rahmiati. Di sini saya sebagai penduduk sekaligus juru publik. Cina.
Perkenalkan nama saya Fatia. Di sini saya berperan sebagai Meiko. Perkenalkan nama saya Ruwaida, berperan sebagai pelacur. Saya Aida Nuraida, berperan sebagai Mirna. Perkenalkan nama saya Ilham Mauhiro, saya berperan sebagai pelacur. Perkenalkan nama saya Roni Menasalam, saya berperan sebagai Sastrotomo. Dan perkenalkan saya Luna. Perkenalkan nama saya Nursoba. Saya sebagai istri Sastrotomo. Perkenalkan saya Alfian Rizky sebagai Sani. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Fakih, saya sebagai pengawal dan juga hakim. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Filim. Saya di sini berperan sebagai dua utusan plus menjadi properti. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budi Samsi. Di sini saya berperan sebagai dua utusan juga. Dan saya juga properti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abu Fikar Surya Sahab. Di sini saya berperan sebagai Maulid Sumelema. Saya di sini sebagai perkenalkan, nama saya Ayu Yakin sebagai nama saya Subaidi. Perkenalkan nama saya Miran Malihani, di sini sebagai penghuni. Saya Rupiah sebagai Ibu. Perkenalkan nama saya Nurlani Sada sebagai Mila. Ada lagi yang tidak ada boleh. Perkenalkan nama saya Rosana, saya sebagai Perkenalkan nama saya Masuda, saya di sini berperan sebagai ibu saya. Belia, kamu salahku. Ada lagi. Tepuk tangannya mana satu kali? Oke, siap. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada saya dan saya pengaku juga akan menjelaskan skapul sirik terkait dengan peta drama yang sudah teman-teman tadi petaskan. Silakan Bapak. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Gak usah skapul siri. Skapul siri itu biasanya di awal, tapi ya nggak apa-apa. Jadi ini adalah musim ke-8 pentas akhir drama, apresiasi drama.
Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan mereka sudah bekerja keras. Saya tidak perlu ngomong banyak-banyak lagi ya selama 1 semester. Meskipun mungkin nanti mereka tidak akan bisa menjadi tidak menjadi aktor atau bintang film seperti Angelina Jolie atau Antonio Banderas. Selama 1 semester ini mereka berproses itu telah mengajari mereka berdisiplin, bekerja sama, memeras keringat, berdisiplin waktu, biaya, dan sebagainya. Jadi apapun hasilnya, saya mengapresiasi kerja kelas. Oke, terima kasih ya. Udah. Jadi ini satu kelas, karena biasanya satu malam itu 2 kelas. Tapi karena waktunya agak panjang, ini sekarang dibagi menjadi 2 malam. Jadi besok masih ada lagi dari kelas A yang tidak masuk dulu. Apa lagi ya? Yang mudah-mudahan tahun depan masih ada ya, karena saya berencana kuliah lagi. Satu-satunya dosen yang belum kuliah lagi itu saya, gitu kan. Gitu. Dan ditanya terus gitu. Bukan oleh selain oleh kampus, oleh orang tua juga. Saya nggak rela lagi kalau kamu belum kuliah, gitu kan ya. Bukan belum menikah tapi belum kuliah, gitu kan. Itu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Mungkin foto bersama. Mas, bukan ini. Bukan ini. Pakai ini nggak? Oke, kita pakai login. Foto. Loginnya fullin aja. Ya, Boleh duduk di sini nih. tukang butuhnya ada. Cek ini. Butuhnya. Pausi, masuk. Satu, dua, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Gaya bebas 1, 2, 3. Oke. Tepuk tangannya buat kita semua. Ini ada informasi bahwasanya besok ada pementasan kelas A dan juga tanggal 24 itu juga ada dari prodi bahasa Inggris. Jadi tinggal 2 pementasan ya teman-teman, jangan lupa. Mungkin aja ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.